Ada kan? Udah kelihatan kan? Udah. Oke, kita mulai aja ya. Halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik. Kenalkan, yang belum kenal, nama gue Farel. Gue dari Prodi Teknik Informatika. Dan di sini gue bakalan sharing-sharing sama kalian tentang C++. Jadi kita mulai aja kali ya. Dari pertama dulu nih, dari materi yang kita pelajari hari ini. Nah, hari ini tuh kita bakalan eh, kenalin dulu nama nama C++ itu kayak gimana, terus sejarahnya kayak apa, terus kita bakalan belajar juga bilangan biner, compiler, IDE, sintaks, dan seterusnya. Aku bakalan ajarin semua ke kalian hari ini, sekitar 10 materi. Kita lanjut dulu. Nah, kita kenalan dulu sama yang namanya C++. C++ itu, kalau kita lihat di Writer School itu, C++ itu adalah bahasa pemrograman yang memberikan struktur yang jelas untuk program dan memungkinkan kode untuk digunakan kembali, dan biayanya juga rendah. Jadi kalau kita pakai C++ itu dia kemungkinan untuk biaya pengembangannya itu lebih rendah gitu, jadi lebih murah. Terus C++ itu bersifatnya itu portable, jadi bisa digunain di aplikasi apapun, kayak HP atau nggak di laptop atau apapun. Sebentar ada yang masuk. Oke, kita lanjut. Nah, C++ ini dapat digunain untuk ngembangin aplikasi-aplikasi gitu. Nah, kenapa sih kita harus belajar C++? Nah, C++ itu melatih logika kita sebagai programmer ya. Jadi melatih algoritma, melatih flowchart, pseudocode itu secara struktur. Dan kalau kita pakai program C++ ini, dia ukurannya itu lebih lebih ringan ya, lebih kecil. Jadi kalau kita bikin itu programnya lebih ringan buat dijalanin. Nah, kita bisa bikin apa aja sih kalau kita udah belajar C++? Nah, kita itu bisa ngebuat aplikasi, terus di sini kita bisa buat kayak game. Kalau kalian suka bikin game gitu ya. Nah, di sini kita bisa bikin game. Uh, Game apa aja sih contohnya yang pakai C++? Nah, itu biasanya kita pakai Unity ya bikinnya. Dan itu biasanya kita bisa bikin kayak game MOBA, game game FPS itu bisa. Kita selanjutnya kenalin juga yang namanya operating system di sini. Dia bisa bikin operating system. Operating system itu apa? Jadi operating system adalah operasi yang dijalanin di komputer kalian. Itu kan kayak misalkan contohnya Windows atau enggak Mac ya, Mac OS atau enggak Linux. Itu salah satu operating system. Terus kita bisa bikin juga banking apps. Banking apps itu aplikasi banking ya. Jadi kalau misalkan kalian ke bank, gitu kalian bisa ngelihat di situ programnya itu kemungkinan bisa dibuat pakai C++. Nggak mesti juga ya pakai C++, cuma ada gitu loh. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut lagi ke sejarahnya dulu. Sejarah singkat aja sih ini mah. Nah, kita lihat di sini C++ adalah bahasa pemrograman dengan tujuan penggunaan umum, dibuat oleh Pierre Sturstrup dan timnya di Bell Laboratories pada tahun 1979. Jadi C++ ini udah termasuk tua ya. Jadi termasuk yang bahasa pemrograman yang paling tua dari bahasa pemrograman yang lain gitu loh. Yang Bukannya yang C ya? Bukannya bahasa C iya ya dia, paling. dia gini. Jadi C++ itu pengembangan dari C. Jadi sebelumnya itu kan ada C. C itu dibuat juga sama mereka untuk ngebuat kayak aplikasi-aplikasi yang kayak buat di TV gitu. Itu dia pakai C++. Jadi termasuk tua juga sih ini bahasa. C itu ada banyak, ada C min, ada C++, ada C Sharp.
Ntar kalian bisa cari sendiri dah. Nah, di sini jelasin lagi, C++ telah menjadi bahasa pilihan untuk jenis aplikasi. Penggunaan C++ yang paling populer digunakan untuk membangun perangkat lunak besar dan aplikasi berjalan, dan seterusnya lah. Kita lanjut lagi ke bilangan biner. Jadi bilangan biner itu apa? Nah, ini gue bakal ngejelasin apa itu bilangan biner. Bilangan biner itu bilangan yang cuma ada 2 angka. 01, 01, 01 gitu ya. 01, 00, 11 gitu. Nah, itu ditemuinya sama Wilhelm Leibniz pada zaman ke-17. Nah, sekarang ini bilangan biner ini digunain sama bahasa C++. Jadi dia nanti bakalan dikonversi gitu. Jadi kan komputer itu kan sebenarnya nggak ngerti apa yang kita ngomongin kan. Misalkan kayak A, B, C gitu dia nggak bakal ngerti. Dia ngertinya 0, 1, 0, 0, 0 gitu bilangan biner. Jadi bilangan biner itu 0 itu maksudnya dia nggak mengalirkan listrik. Terus kalau 1 itu mengalirkan listrik. Jadi kalau kita buka komputer gitu ya. Kalau kita ngerti komputer, nah itu sebenarnya kalau kita ngetik A itu dia keluar kode kayak gini nih. Nah, ini kita bisa jelasin di sini tuh. Jadi A itu 01000001 dan seterusnya. Di sini bahasa mesin ini bahasa mesin. Nah, kita lanjut lagi yang namanya compiler. Nah, compiler itu apa? Jadi compiler itu adalah penerjemah yang tadinya bahasanya tadi masih 011 itu, ya maksudnya yang masih bahasa kita ya, masih bahasa A, B, C, D, E, F, G gitu, kita compile lagi. Oh, jadi ibaratnya kayak translator gitu. Kalau kita Google Translate compiler itu, jadi gitu. Jadi kerjanya. Jadi ini kita misalkan punya program C++ ya, terus nanti C++ itu kan nyediain compiler. Nah, compilernya ini dia bakalan ngolah datanya yang ini, jadi angka-angka biner kayak gini nih. 10001 gitu. Kayak gitu dah pokoknya. Nah, kita lanjut lagi ke IDE-nya. IDE C++. IDE itu apa? Jadi IDE itu adalah Integrated Developer Environment. Di mana IDE ini adalah program komputer yang ditujukan untuk membantu para programmer. Nah, fungsi dari IDE ini menyediakan fasilitas dan semua utilitas yang diperlukan untuk membangun perangkat. Biasanya dia punya 3 di sini, ada editor, compiler, sama debugger. Kalau editor itu apa? Editor itu dia nyediain kayak tempat kita nulis codingnya. Kita nulis kodenya itu di editor. Dan kalau misalkan compiler, tadi kan yang udah gue jelasin tadi, compiler itu apa? Kayak buat translate ya. Translate bahasa manusia kita jadi bahasa mesin. Itu compiler. Terus debugger. Debugger ini fungsinya untuk misalkan kalau kita salah nulis kode, nanti bakalan dicek sama komputernya dan bakalan dikasih tahu gitu gimana salah kodenya. Nah, nanti kita betulin di situ baru bisa jalan program. Lanjut lagi. Nah, ini IDE C++ yang terkenal. Di sini ada Eclipse, Visual Studio Code, NetBeans, Atom, DevC++, CodeBlocks. Nah, kalau kita kan makanya kalau di kampus kita pakai DevC++ kan. Nah, kalau gue sendiri, gue nggak suka pakai DevC++, jadi ntar gue bakalan ngoding pakai Visual Studio Code. Sebenarnya sama aja, cuma ya gue lebih senang pakai Visual Studio Code. Oke, lanjut. Nah, di sini kita mulai belajar yang penting nih. Kita bakalan belajar sintaks dasar dan komentar. Nah, ini sintaks dasarnya dari C++ ya. Ada include, terus ada IOStream, using namespace std, integer main. Nah, gue bakal ngejelasin satu-satu ke kalian. Jadi include itu apa? Jadi include itu kita ngasih perintah ke program C++-nya. Nih, gue ada kasih penjelasannya juga di sini. Nah, kalau kalian mau, gue kasih PPT-nya. Include itu apa? Jadi include itu adalah perintah untuk memasukkan library-nya.
Jadi di C++ itu ada namanya library ya. Jadi kayak perpustakaan sintaks gitu lah, perpustakaan sintaks. Jadi sintaks di C++ itu ada banyak, terus di library-nya juga dibagi-bagi lagi. Dan itu banyak banget gitu. Nah, ini IOStream. IOStream ini salah satu library-nya, library dari C++. Yang tadi gue bilang kan library kan banyak. Nah, library itu di sini dia fungsinya buat uh, kita nulis sintaksnya gitu. Kalau kita masukin shout ini, cout nih, cout ini, kalau kita misalkan kita nggak ada library IOStream ini, dia nggak bakalan jalan, nggak bakalan bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, terus di sini ada using namespace std. Using namespace std ini buat ngasih tahu ke C++-nya kalau misalkan kita pakai bahasa standar dari IOStream. Kalau kita pakai library lain, nggak usah pakai ini nih, nggak usah pakai using namespace std. Cuma karena gue pakai IOStream di sini, gue pakai using namespace std. Nah, di sini gue bakalan nyontohin ke kalian dulu. Nyontohin ke kalian. Kita gue stop share dulu. Buka Visual Studio Code dulu deh. Sabar. Sabar. Ya. Nah, jadi kita mulai aja kodenya. Kita nulis aja kayak biasa, kayak tadi. Include ini, terus library-nya yang kita mau apa? Tadi IOStream kan. Di sini IOStream. Ini. Habis itu kita masukin tadi using namespace std. std. Ini jangan lupa titik komanya kalau pakai std-nya. Terus integer main. Kita gue bakalan jelasin dulu. Integer main itu apa? Tadi kodenya kayak gini ya. Ntar dulu, ada yang ini apa nih? Habis ya? Enggak. Nah, tadi kan kodenya begini ya. Nah, gue bakalan kejelasin dulu. Integer main ini, kita jadi kayak ngebuat suatu fungsi gitu, yang kita kasih ke komputer, kita mau ngejalanin fungsinya apa di dalamnya. Nah, di sini gue ngejalanin cout, hello world, terus endline. Jadi artinya apa? Jadi kalau misalkan cout ini artinya kita menampilkan kode kita, apa yang mau kita tampilin, nah ini nih, yang kita tampilin, hello world. Terus ini endline ini apa? Membuat garis baru. Jadi kayak kalau ibaratnya kalau kita itu enter, kalau kita buka Word gitu ya, terus kita pencet enter, nah itu sama kayak endline fungsinya. Nah, return none ini artinya menandakan programnya ini selesai. Gitu loh. Nah, kita coba jalanin ya. Kita coba jalanin kodenya. Nah, ini. Jadi ini hasilnya begini nih. Hello world. Gitu. Jadi dia bakal nampilin kode hello world. Kalau misalkan kalian nulis gitu, nama kalian misalkan, halo, di sini siapa namanya, ada siapa Kaisihan gitu ya. Kaisihan gitu. Kita tulis. Udah, dia bakalan nampilin nama Kaisihan gitu.
Nah, gitu. Ya, kita tutup lagi ya. Mungkin kalian juga masih belum ngerti. Kita lanjut lagi ke penjelasannya dulu. Kita lanjut ke komentar. Komentar ini apa? Jadi komentar ini adalah sebuah kode yang kita tulisin, tapi kan nggak bakalan dieksekusi sama komputernya. Jadi kita nulisnya itu kalau misalkan komentar itu pakai garis miring 2 gitu. Garis miring 2. Kayak gini nih. Garis miring 2 gini. Terus kalau kita mau buat komentarnya lebih dari satu garis, dia ngebuatnya kayak gini. Garis miring, bintang, bintang, garis miring. Gitu. Kita coba lagi ya ke kodenya. Aduh, mana ya? Nah, nih. Kalau kita tulis begini, dia bakalan warnanya berubah tuh jadi abu-abu. Kalau di Visual Studio Code ya. Cuma kalau kalian pakai C++, dia nggak tahu udah warnanya apa. Lupa. Terus kita nulis di sini aja nih. Gitu. Terus misalkan kalau kita mau nulis lebih dari satu baris, berarti garis miring bintang. Habis itu bintang garis miring. Kita di sini nulis bisa berapapun. Halo semuanya yang ada di sini. Nah, di sini dia nggak bakalan jalan kodenya kalau kita tampilin di sini. Nah, yang tampil itu tuh, halo keisihan juga. Jadi dia nggak bakalan nampilin kode yang kita tulis tadi. Jadi komentar itu fungsinya gitu doang. Jadi cuman buat kayak kalau kode ini kalian kasih ke teman kalian misalkan. Nah, ini kayak komunikasi antar kalian aja. Jadi tahu kodenya buat apa gitu fungsinya. Gitu. Kita lanjut lagi ya. Bentar, salah mungkin. Nah, selanjutnya kita bakalan masuk ke input dan output. Jadi input itu apa? Input itu kayak apa ya? Kita nerima data dari yang kita masukin gitu loh. Terus output itu hasil dari datanya. Jadi kalau misalkan kayak kita nanya, nama Anda siapa gitu misalkan. Nah itu kita kan nanyain input dari seseorang gitu kan. Terus output itu berarti kita udah tahu namanya mereka gitu loh. Oh si ini gitu misalkan, oh si siapa tuh, Rudy, oh Beren gitu loh. Itu outputnya. Kita lanjut lagi ke input dan output pada C++. Nah, input dan output itu di sini kalau misalkan di library IOStream yang sering gue pakai, dia nulisnya begini nih. Cin ya. Terus tanda cin ini tandanya dia berubah. Kalau tadinya di code kan dia pakainya kurang dari. Kalau cin dia pakainya lebih dari gitu. Terus data usernya apa yang mau kita masukin. Terus nanti kita bisa ngeprint data usernya yang dari sini. Biar lebih ngerti, gue contohin lagi dah. Sebentar. Seperti ini lagi. Ini nggak usah dihapus. Ini nih. Tapi kalau misalkan cin ya, kita harus punya namanya variabelnya dulu. Kita belajar juga nama variabel ya. Integer misalkan ya A. Kita punya variabel di sini, variabelnya A. Nah, kita mau minta inputan dari A ini. Berarti kita tulis cin buka kurung lebih dari A terus titik koma. Itu ada yang nanya tuh cara masukin bahasa C++ di VS Code pertamanya gimana? Oh, itu ada caranya di YouTube kalau mau lu cari di YouTube-nya Sekolah Coding kalau nggak salah, atau kelasnya terbuka. Jadi dia kayak download compilernya dulu, nanti lu masukin ke environment path, habis itu baru bisa
kita masukin ke sini, ke VS Code. Nah, di sini kita mau masukin inputan dari user tadi, code A ya, jadi ya. Misalkan kita jalanin begini. Nah, dia bakal minta di sini, minta user input data. Kita masukin misalkan 10 nih. Nah, dia bakalan ngasilin angka yang sama, 10 juga. Gitu loh. Kalau misalkan kita coba lagi, kita masukin misalkan 1000, nah dia bakalan ngasilin 1000 juga. Gitu. Jadi sesuai dengan input yang kita berikan tadi. Gitu. Nah, ini gue tutup lagi. Nah, beda lagi kalau kita pakai library-nya stdio.h. Stdio.h ini dia pakainya scan sama print. Dan itu harus ada tipe datanya dulu. Ada tipe datanya misalkan dia integer, kita masukin tipe datanya, terus nama datanya apa. Kita ada pelajaran tipe data juga di sini. Kita bakal bahas juga di sini tipe data. Nah, di sini kita bahas dulu namanya variabel. Tadi kan kita ngomongin variabel tuh di scene tadi. Nah, kita bahas variabel. Variabel itu kayak tempat untuk nampung suatu nilai gitu. Jadi kalau misalkan kita punya misalkan kotak ya, kita punya kotak. Nah, kotaknya itu kita kan komputer ini belum tahu ya. Itu namanya kotak gitu. Jadi kita harus kasih tahu dulu ke komputer, oh ini kotak gitu. Integer kotak gitu misalkan. Nah, di situ dia bisa nyimpen apa aja. Bisa nyimpen kalau kita kan kotak kan cuma bisa nyimpen kayak barang-barang. Nah, kalau variabel ini kita bisa nyimpen nilai-nilai kayak 10, 12, 100 atau enggak desimal juga bisa. Kayak 12,5, 12,7 gitu. Terus kita bisa nyimpen juga sebuah kalimat. Nah, ini penulisan variabelnya. Penulisan variabel di sini kita punya harus ada tipe datanya. Tipe datanya apa? Di sini kita punya contoh integer di bawah nih ya. Kita punya integer. Terus ada float, ada string. Gue bakal jelasin ini tipe data ini apa. Integer itu pokoknya intinya dia buat ngasih tahu kotak itu cuma bisa nyimpen angka-angka bilangan bulat. Terus kalau float itu dia bisa nyimpen bilangan-bilangan yang desimal, pecahan. Terus kalau string itu kita bisa ngasih kalimat, bisa ngasih kalimat. Terus kita masuk lagi ke codingnya. Sedikit aja. Kayak yang presentasi. Udah bisa dimulai belum? Roy. Udah. Gimana, Roy? Gaskan aja, tak? Gaskan aja. Hah? Kecil tau suaranya? Gaskan aja, tak? Pelan ya suara gue? Oh, udah masuk. Lanjut lagi aja ya, biar langsung ngerti. Nah, jadi sini kita ngebahas tentang variabel. Nah, ini penulisannya kayak gini. Jadi ada tipe data, terus nama datanya. Ini namanya inisialisasi nih. Kenapa nih?
integer, float, sama string ini. Terus nama datanya apa? Misalkan kalian mau kasih di sini nama datanya A atau B atau enggak nama di sini. Tuh, itu inisialisasi. Terus kita lanjut lagi ke deklarasi. Nah, deklarasi itu apa? Kita ngasih tahu kotaknya itu isinya apa. Nah, itu deklarasi. Kalau tadi cuman kayak ngasih tahu itu ada kotak A gitu, ada kotak B. Nah, ini kita kasih tahu di dalam kotak A itu ada nilai apa. Di sini kita punya nilai 10, 12, terus kalau yang string ada Udin di sini ya. Nah, inisialis sama deklarasi ini bisa digabung ya tulisannya. Jadi kayak gini nulisnya. Tipe datanya apa, nama datanya apa, terus isi datanya kayak gimana gitu. Jadi tulisannya kayak gini. Integer A sama dengan 10, float B sama dengan 12, string nama Udin gitu. Kalau kita masuk ke coding lagi, kita masuk ke coding. Ya. Gue pelan-pelan nih ngeceknya. Ini kita punya misalkan tipe data. Tipe data itu bisa nulis begini. Integer A, terus A-nya sama dengan 10, misalkan gitu. Ini bisa nulis begini. Ini dua-duanya. Ada inisialisasi yang atas nih, yang bawah ini deklarasinya. Kasih tahu ke kotaknya itu isinya apa gitu. Nah, kita juga bisa nulis ini ngegabung. Ngegabung gimana maksudnya? Jadi kalau kita ngegabung berarti integer A sama dengan 10. Ini bisa. Misalkan gitu. Nah, kita misalkan punya juga integer B gitu. Sama dengan 20. Nah, kita bisa print. Misalkan kita mau tambahin A sama B. Ya udah, berarti tinggal tulis aja di sini A ditambah B. Baru N line jangan lupa. NDL. Titik koma. Di situ kasih return-nya. Return sama dengan 0. Ini buat ngasih tahu programnya berakhir. Nah, kita jalanin. Sini. Nah, tuh 30. Jadi fungsinya variabel ini nampung angka. Jadi gue masih PPT loh. Hah? Masa sih? Iya. PPT tahu. Oh gitu ya? Bentar. Sorry guys. Apa guys? Masih begini, gambarnya masih PPT begini. Iya masih. Ada kan? Udah kelihatan kan? Udah. Oke, kita mulai aja ya. Halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik. Kenalkan, yang belum kenal, nama gue Farel. Gue dari Prodi Teknik Informatika. Dan di sini gue bakalan sharing-sharing sama kalian tentang C++. Jadi kita mulai aja kali ya. Dari pertama dulu nih, dari materi yang kita pelajari hari ini. Nah, hari ini tuh kita bakalan kenalin dulu nama C++ itu kayak gimana, terus sejarahnya kayak apa. Terus kita bakalan belajar juga bilangan biner, compiler, IDE, sintaks, dan seterusnya. Aku bakalan ajarin semua ke kalian hari ini, sekitar 10 materi. Kita lanjut dulu. Nah, kita kenalan dulu sama yang namanya C++. C++ itu kalau kita lihat di Writer School itu C++ itu adalah bahasa pemrograman yang memberikan struktur yang jelas untuk program dan memungkinkan kode untuk digunakan kembali dan biayanya juga rendah. Jadi kalau kita pakai C++ itu dia kemungkinan untuk biaya pengembangannya itu lebih rendah gitu, jadi lebih murah. Terus C++ itu bersifatnya itu portable, jadi bisa digunain di aplikasi apapun, kayak HP atau nggak di laptop atau apapun. Sebentar ada yang masuk. Oke, kita lanjut. Nah, C++ ini dapat digunain
untuk ngembangin aplikasi-aplikasi gitu. Nah, kenapa sih kita harus belajar C++? Nah, C++ itu melatih logika kita sebagai programmer ya. Jadi melatih algoritma, melatih flowchart, pseudocode itu secara struktur. Dan kalau kita pakai program C++ ini, dia ukurannya itu lebih ringan ya, lebih kecil. Jadi kalau kita bikin itu programnya lebih ringan buat dijalanin. Nah, kita bisa bikin apa aja sih kalau kita udah belajar C++? Nah, kita itu bisa ngebuat aplikasi, terus di sini kita bisa buat kayak game. Kalau kalian suka bikin game gitu ya. Nah, di sini kita bisa bikin game. Game apa aja sih contohnya yang pakai C++? Nah, itu biasanya kita pakai Unity ya bikinnya. Dan itu biasanya kita bisa bikin kayak game MOBA, game FPS, itu bisa. Kita selanjutnya kenalin juga yang namanya operating system di sini. Dia bisa bikin operating system. Operating system itu apa? Jadi operating system adalah operasi yang dijalanin di komputer kalian. Itu kan kayak misalkan contohnya Windows atau enggak Mac ya, Mac OS atau enggak Linux. Itu salah satu operating system. Terus kita bisa bikin juga banking apps. Banking apps itu aplikasi banking ya. Jadi kalau misalkan kalian ke bank, itu kalian bisa ngelihat di situ programnya itu kemungkinan bisa dibuat pakai C++. Nggak mesti juga ya pakai C++, cuma ada gitu loh. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut lagi ke sejarahnya dulu. Sejarah singkat aja sih ini mah. Nah, kita lihat di sini C++ adalah bahasa pemrograman dengan tujuan penggunaan umum. Dibuat oleh Björn Strustrup dan timnya di Bell Laboratories pada tahun 1979. Jadi C++ ini udah termasuk tua ya. Jadi termasuk yang bahasa pemrograman yang paling tua dari bahasa pemrograman yang lain gitu loh. Bukannya C ya? Bukannya bahasa C Iya, ya paling. dia gini. Jadi C++ itu pengembangan dari C. Jadi sebelumnya itu kan ada C. C itu dibuat juga sama mereka untuk ngebuat kayak aplikasi-aplikasi yang kayak buat di TV gitu. Itu dia pakai C++. Jadi termasuk tua juga sih ini bahasa. C itu ada banyak, ada C min, ada C++, ada C sharp. Entah kalian bisa cari sendiri dah. Nah, di sini jelasin lagi C++ telah menjadi bahasa pilihan untuk jenis aplikasi. Penggunaan C++ yang paling populer digunakan untuk membangun perangkat lunak besar dan aplikasi berjalan dan seterusnya lah. Kita lanjut lagi ke bilangan biner. Jadi bilangan biner itu apa? Nah, sini gue bakal ngejelasin apa itu bilangan biner. Bilangan biner itu bilangan yang cuma ada dua angka. 01, 01, 01 gitu ya. 0, 1, 00, 11 gitu. Nah, itu ditemuinya sama Wilhelm Leibniz pada zaman ke-17. Nah, sekarang ini bilangan biner ini digunain sama bahasa C++. Jadi dia nanti bakalan dikonversi gitu. Jadi kan komputer itu kan sebenarnya nggak ngerti apa yang kita ngomongin kan. Misalkan kayak A, B, C gitu dia nggak bakal ngerti. Dia ngertinya 0, 1, 0, 0, 0 gitu bilangan biner. Jadi bilangan biner itu 0 itu maksudnya dia nggak mengalirkan listrik. Terus kalau 1 itu mengalirkan listrik. Jadi kalau kita buka komputer gitu ya. Kalau kita ngerti komputer, nah itu sebenarnya kalau kita ngetik A itu dia keluar kode kayak gini nih. Nah, ini kita bisa jelasin di sini tuh. Jadi A itu 01000001 dan seterusnya. Di sini bahasa mesin ini bahasa mesin. Nah, kita lanjut lagi yang namanya compiler. Compiler itu apa? Jadi compiler itu adalah penerjemah yang tadinya bahasanya tadi masih 011 itu, ya maksudnya yang masih bahasa kita ya, masih bahasa
A, B, C, D, E, F, G gitu, kita compile lagi. Oh, jadi ibaratnya kayak translator gitu kalau kita Google Translate compiler itu. Jadi gitu. Jadi kerjanya. Jadi ini kita misalkan punya program C++ ya. Terus nanti C++ itu kan nyediain compiler. Nah, compilernya ini dia bakalan ngolah datanya yang ini, jadi angka-angka biner kayak gini nih. 10001 gitu. Kayak gitu dah pokoknya. Nah, kita lanjut lagi ke IDE-nya. IDE C++. IDE itu apa? Jadi IDE itu adalah Integrated Developer Environment. Di mana IDE ini adalah program komputer yang ditujukan untuk membantu para programmer. Nah, fungsi dari IDE ini menyediakan fasilitas dan semua utilitas yang diperlukan untuk membangun perangkat. Biasanya dia punya 3 di sini, ada editor, compiler, sama debugger. Kalau editor itu apa? Editor itu dia nyediain kayak tempat kita nulis codingnya. Kita nulis kodenya itu di editor. Dan kalau misalkan compiler, tadi kan yang udah gue jelasin tadi, compiler itu apa? Kayak buat translate ya. Translate bahasa manusia kita jadi bahasa mesin. Itu compiler. Terus debugger. Debugger ini fungsinya untuk misalkan kalau kita salah nulis kode, nanti bakalan dicek sama komputernya dan bakalan dikasih tahu gitu gimana salah kodenya. Nah, nanti kita betulin di situ baru bisa jalan program. Lanjut lagi. Nah, ini IDE C++ yang terkenal. Di sini ada Eclipse, Visual Studio Code, NetBeans, Atom, Dev C++, CodeBlocks. Nah, kalau kita kan makanya kalau di kampus kita pakai Dev C++ kan. Nah, kalau gue sendiri, gue nggak suka pakai Dev C++, jadi ntar gue bakalan ngoding pakai Visual Studio Code. Sebenarnya sama aja, cuma ya gue lebih senang pakai Visual Studio Code. Oke, lanjut. Nah, di sini kita mulai belajar yang penting nih. Kita bakalan belajar sintaks dasar dan komentar. Nah, ini sintaks dasarnya dari C++ ya. Ada include, terus ada IOStream, using namespace std, integer main. Nah, gue bakal ngejelasin satu-satu ke kalian. Jadi include itu apa? Jadi include itu kita ngasih perintah ke program C++-nya. Nih, gue ada kasih penjelasannya di sini. Nah, kalau kalian mau, gue kasih PPT-nya. Include itu apa? Jadi include itu adalah perintah untuk memasukkan library-nya. Jadi di C++ itu ada namanya library ya. Jadi kayak perpustakaan sintaks gitu lah, perpustakaan sintaks. Jadi sintaks di C++ itu ada banyak. Terus di library-nya juga dibagi-bagi lagi. Dan itu banyak banget gitu. Nah, ini IOStream. IOStream ini salah satu library-nya. Library dari C++. Yang tadi gue bilang kan library kan banyak. Nah, library itu di sini dia fungsinya buat kita nulis sintaksnya gitu. Kalau kita masukin shout ini, cout nih, cout ini, kalau kita misalkan kita nggak ada library IOStream ini, dia nggak bakalan jalan, nggak bakalan bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, terus di sini ada using namespace std. Using namespace std ini buat ngasih tahu ke C++-nya kalau misalkan kita pakai bahasa standar dari IOStream. Kalau kita pakai library lain, nggak usah pakai ini nih, nggak usah pakai using namespace std. Cuma karena gue pakai IOStream di sini, gue pakai using namespace std. Nah, di sini gue bakalan nyontohin ke kalian dulu. Nyontohin ke kalian. Ntar gue stop share dulu. Buka Visual Studio Code dulu deh. Sabar.
Sabar. Ya. Nah, jadi kita mulai aja kodenya. Kita nulis aja kayak biasa, kayak tadi. Include ini, terus library-nya yang kita mau apa? Tadi IOStream kan? Di sini IOStream. Ini. Habis itu kita masukin tadi using /std. /std. Ini jangan lupa titik komanya kalau pakai std-nya. Terus integer main. Kita bakal jelasin dulu. Integer main itu apa? Tadi kodenya kayak gini ya. Ada yang ini apa nih? Habis ya? Enggak. Nggak tahu itu. Nah, tadi kan kodenya begini ya. Nah, gue bakalan ngejelasin dulu. Integer main ini, kita jadi kayak ngebuat suatu fungsi gitu, yang kita kasih ke komputer, kita mau ngejalanin fungsinya apa di dalamnya. Nah, di sini gue ngejalanin cout, hello world, terus endline. Jadi artinya apa? Jadi kalau misalkan cout ini artinya kita menampilkan kode kita, apa yang mau kita tampilin? Nah ini nih, yang kita tampilin, hello world. Terus ini endline. Endline ini apa? Ngebuat garis baru. Jadi kayak kalau ibaratnya kalau kita itu enter. Kalau kita buka Word gitu ya, terus kita pencet enter, nah itu sama kayak endline fungsinya. Nah, return sama return none ini artinya menandakan programnya ini selesai. Gitu loh. Nah, kita coba jalanin ya. Kita coba jalanin kodenya. Ini. Nah, ini. Jadi nih hasilnya begini nih. Hello world. Gitu. Jadi dia bakal nampilin kode hello world. Kalau misalkan kalian nulis gitu nama kalian misalkan, halo di sini siapa namanya, ada siapa Kaisihan gitu ya, Kaisihan gitu, kita tulis. Udah, dia bakalan nampilin nama Kaisihan gitu. Nah gitu. Nah, kita tutup lagi ya. Mungkin kalian juga masih belum ngerti, kita lanjut lagi ke penjelasannya dulu. Kita lanjut ke komentar. Komentar ini apa? Jadi komentar ini adalah sebuah kode yang kita tulisin, tapi kan nggak bakalan dieksekusi sama komputernya. Jadi kita nulisnya itu kalau misalkan komentar itu pakai garis miring 2 gitu. Garis miring 2. Kayak gini nih. Garis miring 2 gini. Terus kalau kita mau buat komentarnya lebih dari satu garis, dia ngebuatnya kayak gini. Garis miring, bintang, bintang, garis miring. Gitu. Kita coba lagi ya ke kodenya. Aduh, mana ya? Nah, nih, kalau kita tulis begini, dia bakalan warnanya berubah tuh jadi abu-abu. Kalau di Visual Studio Code ya. Cuma kalau kalian pakai Dev C++, dia nggak tahu udah warnanya apa, lupa. Terus kita nulis di sini aja nih, gitu. Terus misalkan kalau kita mau nulis lebih dari satu baris, berarti garis miring bintang, habis itu bintang garis miring. Kita di sini nulis bisa berapapun. Halo semuanya yang ada di sini. Nah di sini dia nggak bakalan jalan kodenya kalau kita tampilin di sini. Nah yang tampil itu tuh halo Kaisihan juga.
Jadi dia nggak bakalan nampilin kode yang kita tulis tadi. Jadi komentar itu fungsinya gitu doang. Jadi cuman buat kayak kalau kode ini kalian kasih ke teman kalian misalkan. Nah, ini kayak komunikasi antar kalian aja. Jadi tahu kodenya buat apa gitu fungsinya. Gitu. Kita lanjut lagi ya. Bentar, salah mungkin. Nah, selanjutnya kita bakalan masuk ke input dan output. Jadi input itu apa? Input itu kayak apa ya? Kita nerima data dari yang kita masukin gitu loh. Terus output itu hasil dari datanya. Jadi kalau misalkan kayak kita nanya, nama Anda siapa gitu misalkan. Nah itu kita kan nanyain input dari seseorang gitu kan. Terus output itu berarti kita udah tahu namanya mereka gitu loh. Oh si ini gitu misalkan, oh si siapa tuh, Rudy, oh Beren gitu loh. Itu outputnya. Kita lanjut lagi ke input dan output pada C++. Nah, input dan output itu di sini kalau misalkan di library IOStream yang sering gue pakai, dia nulisnya begini nih. Cin ya. Terus tanda cin ini tandanya dia berubah. Kalau tadinya di code kan dia pakainya kurang dari. Kalau cin dia pakainya lebih dari gitu. Terus data usernya apa yang mau kita masukin. Terus nanti kita bisa ngeprint data usernya yang dari sini. Biar lebih ngerti, gue contohin lagi dah. Sebentar. Seperti ini lagi. Ini nggak usah dihapus. Ini nih. Tapi kalau misalkan cin ya, kita harus punya namanya variabelnya dulu. Kita belajar juga nama variabel ya. Integer misalkan ya A. Kita punya variabel di sini, variabelnya A. Nah, kita mau minta inputan dari A ini. Berarti kita tulis cin buka kurung lebih dari A terus titik koma. Itu ada yang nanya tuh cara masukin bahasa C++ di VS Code pertamanya gimana? Oh, itu ada caranya di YouTube kalau mau lu cari di YouTube-nya Sekolah Coding kalau nggak salah, atau kelasnya terbuka. Jadi dia kayak download compilernya dulu, nanti lu masukin ke environment path, habis itu baru bisa kita masukin ke sini, ke VS Code. Nah, di sini kita mau masukin inputan dari user tadi, code A ya. Jadi ya, misalkan kita jalanin begini. Nah, dia bakalan minta di sini, minta user input data. Kita masukin misalkan 10 nih. Nah, dia bakalan ngasilin angka yang sama, 10 juga. Gitu loh. Kalau misalkan kita coba lagi, kita masukin misalkan 1000, nah dia bakalan ngasilin 1000 juga. Gitu. Jadi sesuai dengan input yang kita berikan tadi. Gitu. Nah, ini gue tutup lagi. Nah, beda lagi kalau kita pakai library-nya stdio.h. Stdio.h ini dia pakainya scan sama print. Dan itu harus ada tipe datanya dulu. Ada tipe datanya misalkan dia integer, kita masukin tipe datanya, terus nama datanya apa. Kita ada pelajaran tipe data juga di sini. Kita bakal bahas juga di sini tipe data. Nah, di sini kita bahas dulu namanya variabel. Tadi kan kita ngomongin variabel tuh di scene tadi. Nah, kita bahas variabel. Variabel itu kayak tempat untuk nampung suatu nilai gitu. Jadi kalau misalkan kita punya misalkan kotak ya, kita punya kotak. Nah, kotaknya itu kita kan komputer ini belum tahu ya. Itu namanya kotak gitu. Jadi kita harus ngasih tahu dulu ke komputer, oh ini kotak gitu.
integer kotak gitu misalkan. Nah, di situ dia bisa nyimpen apa aja. Bisa nyimpen kalau kita kan kotak kan cuma bisa nyimpen kayak barang-barang. Nah, kalau kalau variabel ini kita bisa nyimpen nilai-nilai kayak 10, 12, 100 atau enggak desimal juga bisa kayak 12,5, 12,7 gitu. Terus kita bisa nyimpen juga sebuah kalimat. Nah, ini penulisan variabelnya. Penulisan variabel di sini kita punya harus ada tipe datanya. Tipe datanya apa? Di sini kita punya contoh integer di bawah nih ya. Kita punya integer. Terus ada float, ada string. Gue bakal jelasin ini tipe data ini apa. Integer itu pokoknya intinya dia buat ngasih tahu kotak itu cuma bisa nyimpen angka-angka bilangan bulat. Terus kalau float itu dia bisa nyimpen bilangan-bilangan yang desimal, pecahan. Terus kalau string itu kita bisa ngasih kalimat, bisa ngasih kalimat. Terus kita masuk lagi ke codingnya. Sedikit aja. Kayak yang presentasi. Udah bisa dimulai belum? Kai. Udah. Gimana, Kai? Gaskan aja tak? Gaskan aja. Hah? Kecil tau suaranya? Gaskan aja tak? Pelan ya suara gue? Oh, udah masuk. Lanjut lagi aja ya, biar langsung ngerti. Nah, jadi sini kita ngebahas tentang variabel. Nah, ini penulisannya kayak gini. Jadi ada tipe data terus sama datanya. Ini namanya inisialisasi nih.